Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fazkuruni Azkurukum. Semoga Allah berikan kita manfaat ya dari pemahaman kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Halim Mahmud. Nafa'anallah bi'ulumi fid dharain amin. Kemarin kita berbicara tentang ihdinas siratal mustaqim. Yang ihdinas siratal mustaqim itu adalah siratullah. Kalau sudah berada di jalannya Allah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Maka siratnya Allah, jalannya Allah, di mana kita melangkah dan muntahanya juga adalah Allah. Kita lagi berjalan di atas jalan Allah, maka tujuan kita adalah Allah. Nabi udah ingatkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kita wasiat untuk selalu berada di jalannya, enggak kiri, enggak kanan. Karena yang ada di kiri manggil kita setan, yang di kanan manggil kita juga setan. Ya. Jadi jalan di tengah aja. Ya. Artinya sesuai dengan manhajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang sudah kita yakini insya Allah benar. Ya, apa yang sudah kita yakini selama ini, didikan dari orang tua kita, didikan dari guru-guru kita, insya Allah benar. Insya Allah itu berada di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sibu, artinya sibu bodoh amat, ya, dengan omongan-omongan orang di lain. Contoh tahlilan, ya, contoh kalian, ya. Walaupun gak ada anjuran langsungnya tahlil, tapi ya kan jelas, ya, baik itu sendiri maupun berjamaah, nuhallil namanya. Kita baca kalimat la ilaha illallah. Cuman teristilahkan saja untuk bahasa kita biar lebih enak nangkepnya, biar lebih paham maksudnya, kita bilang tahlil. Maka sibu bagi orang, oh itu dosa, itu haram, itu sibu aja, ya kan? Nggak perlu kita merasa jangan-jangan benar ono, ya kita yang sah, nggak usah, karena pasti yang sudah membiasakan hal tersebut juga punya dasaran yang kuat. Dan ini bukan pembahasan, nanti panjang lebar pembahasan, tapi contohnya begitu, ya. Atau maulid Nabi, ya kan, dengan berbagai macam retorika mereka berbicara untuk menjaga, udah sibu aja udah. Ya, jangan bikin goyah apa yang sudah menjadi sebuah keyakinan kita untuk merayakan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang perintahnya secara langsung memang tidak ada, tapi semua madlulnya sudah jelas. Tujuannya atau pengambilan hukum istinbatnya sudah jelas. Nah, contoh-contoh yang demikian, apalagi sih yang model sekarang nih, zaman sekarang, yang kemarin juga sempat disinggung, ya, yang Islam inilah, Islam itulah, apa tahu, ya kan, nggak ada kejelasannya, ya kan. Udah yang kayak gitu-gitu minta kita berlindung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa? Dari yang demikian nih, dari hal-hal yang membuat ragu. Karena kita udah dijelaskan di firman Allah sebelumnya, ya kan, wala tartabu. Nggak boleh ada keraguan. Kalau iman mah nggak boleh ada keraguan, harus mantap. Maka ketika sudah ada kemantapan, Allah ikrarkan kembali,
Allah yakinkan kembali. Artinya Allah apa ya? Allah pengen nih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar ada di dalamnya. Makanya Allah katakan wa anna hadza sirati mustaqima. Nih jalannya nih. Ini jalan lurusnya ini yang harus ditempuh oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun konsekuensi kemarin apa? Megang batu bara. Maka wasiratullahi asasuhu wa jawharuhu innama huwa at-tauhid. Asasnya, pokoknya, apa itu? Intinya dari jalan Allah itu adalah tauhid. Ini yang ini main batin. Ini main batin. Main hati, hakikat. Asasnya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mengesahkan Allah. Dan itu udah jelas. Gak ada keraguan, insya Allah gak ada keraguan. Cuman khawatir amaliyahnya yang bikin ini. Yakinkah Allahu ahad? Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti kita udah menyatakan gak ada lagi apapun, apalagi kembali kepada zat yang bisa menduakan Allah. Mulai dari semenjak mata kita melek sampai dia merem lagi, itu semua atas kuasanya Allah. Atas keesaannya Allah. Dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka musannif di sini mengatakan wasiratullahi asasuhu wa jawharuhu innama huwa al-tauhidun. Artinya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala. Gak ada lagi, gak boleh fatal ini, karena ini fatal. Karena i'tiqad itu ya kan bisa dia menjadi gugur, baik itu artinya iman itu bisa jadi gugur kalau i'tiqadnya, keyakinannya rapuh. Bisa gugur juga dengan perkataan kaulan yang menunjukkan ya kan ketidakesaan Allah atau perbuatan. Jadi ini tiga-tiganya harus jadi satu kesatuan. Enggak itu hati, enggak itu lisan, enggak itu perbuatan, harus menunjukkan Allah Ahad. Enggak boleh hati doang, enggak boleh apalagi lisan doang atau perbuatan. Tiga-tiganya harus klop, nyatu. Ini khawatirannya nih. Iya Allah mah, iya gue juga tahu sama Allah. Satu, ya kali bisa pakai beginian. Ada nggak kalimat begitu tuh? Ayo coba dah, coba renungin. Ini khawatir. Iya kata, oh iya sama Allah mah satu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat. Tapi boleh aja kita minta kuat. Ini kan bahasa-bahasa kayak gini nih. Ini baik-baik loh. Kalau kita nggak bisa kontrol, ya bisa dihukumi irtadda an dinihi. Maka secara i'tiqad itu artinya keyakinan kita, qaul kita, juga perbuatan kita yang menunjukkan bahwasanya ada selain Allah yang lain. Ya, repot ini. Makanya di sini dikatakan siratnya Allah. Maka diawali kemarin itu pembahasan dengan apa? Taubat ya.
taubatan nasuha. Berarti kalau taubatan nasuha berarti dari semuanya, baik zahiriyah maupun batiniyah. Apapun, baik itu maksiat yang zahir, maksiat yang batin, harus ditaubatin nama kita. Paham nggak ditaubatin nama kita? Diistighfarin nama kita. Ngeri-ngeri kita, ngeri Pak, ngeri. Kalau kayak gitu ngeri-ngeri. Karena saya bilang tadi kayak ari-ari. Ada orang misalnya tak sholat, sholatnya bentang-bentong, tapi lancar aja, hidupnya enak aja gitu. Ada yang begitu? Ada. Ya karena kalau kita tahu memang Allah, jangankan dulu yang masih muslim, yang kafir dikasih duit, malah Allah bahasanya begitu. Iya. Karena bukan itu memang. Ibadah bukan memang kita jadi Ini kan keyakinan kita kadang begitu kan. Kita lebih kepada tujuannya. Oh duha biar bisa. Enggak. Ibadah duha mah. Tahajud ibadah, tahajud mah. Adapun urusan yang mau naikin ke sama Allah mau enggak, itu urusan Allah. Ini yang rapat nih. Kan saya bilang tadi kayak hari-hari itu. Ngeri banget. Makanya hati-hati kalau melakukan sesuatu yang terkait dengan akidah. Qaulan wa fi'lan wa i'tiqadan, ini harus hati-hati, nggak boleh sembarangan cernainnya. Makanya ilmu-ilmu yang sudah kita terima dari guru-guru kita, ya kan benar-benar mudah-mudahan terpahami dengan baik sehingga kita bisa mengaplikasikannya, ya kan dalam kehidupan sehari-hari kita juga dengan baik. Nah, karena tauhid itu la yuqayyiduhu zaman. Ya. Enggak ikat dengan zaman. Wala yahudduhu makan. Juga enggak terikat dengan tempat. Tauhid itu. Enggak di tempat ini kita enggak. Artinya benar-benar melekat tanpa diikat dengan apapun. Ada nggak kita beriman karena sama Allah karena sesuatu? Hah? Beriman sama Allah karena sesuatu? Repot nih, sebetulnya berat nih bahas begini nih. Ada nggak beriman kita sama Allah karena sesuatu? Surga ya? Apa takut neraka? Ayo. Makanya ada benar itu kalimat itu kan, itu kalimat benar itu. Itu kalimat benar itu hakikat itu kalimat. Artinya jangan sampai menyembah Allah karena mengharapkan surga atau takut daripada neraka. Tapi menyembah Allah karena memang pada dasarnya Allah perintahkan untuk menyembah. Kalaupun Allah tidak perintahkan untuk menyembah, tetap kita harus menyembah Allah. Tuh repot bahasanya. Kalaupun nggak ada perintah untuk menyembah, tetap harus disembah karena akal manusia itu sudah akan menunjukkan ke arah itu. Akal manusia yang Allah berikan, waqad karamna bani Adam bi aqlin, dengan akal yang Allah berikan itu udah bisa mencerna. Nggak bisa ujuk-ujuk ada Kang Udin, nggak ada. Nggak bisa ujuk-ujuk ada Kang Udin. Akan diterusin dari mana nih Kang Udin ini? Dari bapak mama, yang bapak mama dari mana? Terus ujung-ujungnya ketemu nggak? Berarti ada yang menciptakan. Berat. Arti nggak boleh memang. Udah. Memang khalisan. Tahu al-ikhlas katanya Iyad bin Fudail itu al-ikhlas tarkul ikhlas katanya. Ikhlas itu ninggalin ikhlas. Gimana ikhlas ninggalin ikhlas? Paham nggak maksudnya? Ikhlas itu ninggalin ikhlas. Maka kalau gue mau ikhlas kagak ikhlas. Al-ikhlas tarkul ikhlas. Ntar tuh kalau yang ngaji di Subulus Salam nanti masuk ke dalam Fathur Rabbani. Al-ikhlas itu tarkul ikhlas. Ikhlas itu ninggalin ikhlas. Gimana cara ninggalin ikhlas? Udah begitu. Gue bingung kan. Udah begitu aja. Iya, pain aja udah.
lupain aja udah. Karena nggak bisa disebut kalau ya kalau lo goban enggak. Mau kata, ya enggak ini cuma buat ngasih pelajaran doang. Kagak bisa begitu yang namanya kelas. Kang Udin? Ikhlas? Itu malah lagi ceritanya, coy. Maka yang paling ikhlas itu orang-orang yang ada di Gaza itu paling ikhlas. Paling ikhlas itu. Udah, artinya udah begitu aja udah. Ya, bingung. Jalanin aja udah hidup. Ya kan? Mau kerja dot kayak mau apa. Ya artinya itu. Kalau dipukul mah difa namanya. Harus ada tindakan dan lagi gitu mah. Nerima pukulannya iya dan salah mau diapain lagi. Ya kan? Iya kalau nerima pukulannya iya karena salah misalkan itu bagian juga memang ngeri-ngeri sedep kalau bahas beginian. Makanya al-ikhlas itu tarkul ikhlas. Bagaimana tarkul ikhlas? Ya udah. Karena masing-masing kita punya kewajiban untuk saling membantu. Itu kan dasarannya itu tuh. Jadi semuanya itu punya dasar. Kenapa harus meninggal ikhlas? Karena memang masing-masing kalian, masing-masing kita punya tuntutan untuk saling membantu, saling memperhatikan. Dasarannya itu, kalau memang udah ada perintah dari itu Allah, udah perintahin kepada kita yang demikiannya udah berarti. Tuh. Allah perintahin kita sholat gak? Sholat perintahin, Allah perintahkan kita ke sholat kan? Aqimus sholat lidzikri, ya udah. Jalanin aja itu perintahnya sholat. Lidzikrinya tadi. Selebihnya selesai udah. Nggak pakai Allah kan saya udah sholat, nggak pakai digituin ya Allah kan saya dosa, Allah udah tahu, ya emang udah diperintahkan kan? Karena sudah diperintahkan. Begitu juga untuk sabar, begitu juga untuk tawakal, begitu juga untuk macam-macam, ya, yang semuanya itu kembali kepada ikhlas tadi. Karena itu bagian daripada tauhidnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa min ajli jalika dzalika kana al-asasu fi da'wati jami'il anbiya'i war rusul, ya kan? Yaqulu ta'ala wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Artinya semua risalah para nabi, risalah para anbiya itu muaranya adalah tahu mengesahkan Allah. Enggak ada keluar dari jalur ini sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap enggak berubah sampai akhir. Kenapa? Karena itu menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita pengen diakui sebagai makhluknya. Bukan Allah ingin diakui, tapi kita ingin diakui oleh yang ahad itu Allah, bahwasanya kita makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak, Allah mah nggak perlu pengakuan. Sekali lagi, Allah nggak perlu pengakuan. Ingat, Allah nggak perlu pengakuan. Yang perlu pengakuan siapa? Allah nggak perlu pengakuan. Yang perlu pengakuan kita sebagai atau diakui pengakuan kita sebagai hambanya Allah atau makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat yang menerangkan masalah itu. Nah, maka sebagaimana ya risalah para anbiya wal mursalin ya, semua menuju kepada tauhid, ya kan, atau pengesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingat kalimat yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 26 yang sempat juga kemarin ya kan kita
bahas dan dikutip lagi oleh al-musannif ya kan dalam pembahasan ini, yaitu qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tinggi, rendah, suka, duka, semua itu ada dalam genggamannya Allah. Sampai saya yang duduk sekarang ini ada dalam genggaman. Kalau Allah bilang melengser lah, lengser udah. Tetap udah. Kalau udah Allah bilang melengser, lengser udah. Karena nggak bisa lagi siapa yang mau menghalangi apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Kang Udin ada di sini nih. Ya udah ketetapan Allah. Kang Udin ada yang mau geser Kang Udin, terserah Allah. Allah mau geser ke Kang Udin, mau kagak. Itu sudah kembali kepada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lah saya duduk di sini, kalau Allah besok mau lagi duduk di situ, mau apain lagi? Mau saya minta-minta, makanya kayak gue duduk lagi, nggak bisa. Semua orang yang terkait dengan duduknya saya di sini juga akan menolak. Itu semua apa? Karena memang Allah sudah jatuhin, gitu loh. Sudah pengen Allah tundukkan, maka suatu saat nanti, ya, Palestina selesai sudah perkaranya. Iya. Sekarang memang lagi semua kan lagi diuji. Sampai di mana kepedulian kita kepada saudara kita di sana? Iya kan? Di mana? Ini kan terkait dengan iman juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang pasti nggak akan selesai. Pastilah. Ya itu ya Allah, ya itu cuma kecil tipis itu mama Allah. Cuma bukan itu. Allah pengen lihat sampai di mana saudara-saudaranya orang yang berada di Palestina, yang di luar Palestina, kepada mereka, peduli kepada mereka. Cuman itu sebenarnya. Pengen melihat sampai di mana kepedulian kita kepada mereka. Nah, ini makanya jangan sampai, kalau udah tahu tuh hakikatnya ada bagian dari itu, tanamin dari sekarang. Jangan sampai, ya kan? Ini bukannya netral, bukan apa, ini perlu, ya kan, sebuah tindakan dan sikap untuk mereka, saudara-saudara kita. Itu salah satunya itu, salah satu dari sekian banyak contoh, mungkin yang sekarang masih anget, ya kan, yang memang realitanya seperti itu ya ini. Gitu. Semua itu kan kembali kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mereka coba kalau di Indonesia habis kita kalah kabut, ya banyak yang keluar dari suratullah, yakin gua. Lah kalau itu terjadinya di negeri ini, yakin. Lah belum terjadi udah banyak banget. Belum terjadi kayak di Palestina negara kita udah terjadi. Udah hancur sebenarnya Indonesia mah hancur. Dibedakin aja, dirapi dikit-dikit. Apa aja kalau ngebedak. Nah, kita juga termasuk lagi diuji sama Allah dengan pemimpin-pemimpin kita. Nah, jadi kalau sudah kuat tertanam ya, dalam diri kita nih akan la ilaha illallah sebagai asas daripada siratullah tersebut, yakin ya, sudah ada keyakinan ya kan, dan harus yakin ke depannya. Kalau sudah mantap nih la ilaha illallah, harus yakin, jalannya harus tambah yakin, bukan menegak, bukan lurus. Mantap. Ya, kenapa? Karena udah semuanya ada dalam genggamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ntar lagi. Ya, inilah, ya kan?
Sebagaimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pokoknya ini pembahasan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ini pembahasan ini. Ya, sedikitnya ini pembahasan. Ya. Maka ini ya kan menjadi syiar dari apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Emang udah nggak ada lagi kita nyembah selain kepada yang satu. Dan inna syiarahum sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alil wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Syiarnya gitu, syiar tauhidnya gitu. Semua orang menjatuhkan kita kalau memang belum Allah izinkan, nggak bakal. Semua orang akan memberikan manfaat kepada kalaupun Allah nggak tuliskan catat itu untuk kita enggak, maka semuanya itu kembali kepada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya, demikian guru kita sudah ada sama-sama di tengah-tengah kita, mudah-mudahan ya apa yang sedikit ini ya bisa menambah ya keyakinan kita untuk terus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus menanamkan kalimatu haqqin ya la ilaha illallah untuk kita dan untuk keluarga kita dan untuk masyarakat yang ada di sekitar kita, sehingga mereka bisa mulus benar-benar berada dalam syiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga guru kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, kemuliaan dunia dan akhirat beliau beserta keluarga. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.